Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan, mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu algoritma penjadwalan guaranteed scheduling sebagai perwakilan dari kelompok 10. Untuk anggota kelompoknya ada Agus Aris Nugraha, kemudian Gugun Gunawan, saya sendiri, kemudian ada Farhan Fariz Alamsyah, kemudian ada Syahrul Andriansyah. Untuk pengertian guaranteed scheduling termasuk pada algoritma preemptif yang pada prinsipnya memberikan alokasi atau pembagian yang sama kepada setiap pemakai daya. Maka apabila terdapat N pemakai, setiap pemakai akan mendapat 1/N alokasi daya yang diberikan. Untuk konsep guaranteed scheduling ini digunakan dalam sistem operasi multitasking yang menjamin keadilan dengan memantau jumlah waktu CPU yang dihabiskan oleh setiap pengguna dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Sistem harus mengetahui beberapa alokasi daya yang diperlukan oleh tiap user dalam mengurutkan waktu pemrosesan data. Untuk contoh cara kerja guaranteed scheduling, dengan algoritma guaranteed scheduling kita bisa mengetahui urutan waktu pemrosesan data dengan alokasi daya yang diberikan. Untuk prosesnya di sini ada 4, yaitu P1, P2, P3 dan P4. Untuk proses P1 di sini terdapat arrival time 2, untuk burst time-nya 8, kemudian untuk proses P2 di sini mempunyai arrival time 4, kemudian burst time-nya 6. Untuk proses P3 di sini mempunyai arrival time 6, kemudian burst time 10. Untuk P4 mempunyai arrival time 8, kemudian burst time-nya 4. Untuk rumus algoritma guaranteed scheduling ini, untuk JWP sama dengan AT dibagi N, kemudian rasio sama dengan BT bagi JWP. Untuk keterangannya, JWP jangka waktu pemrosesan, kemudian AT arrival time, kemudian BT yaitu burst time, kemudian N banyaknya proses. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan rumus guaranteed scheduling. Di sini terdapat 4 proses, di mana ada proses P1, P2, P3 dan P4. Untuk proses P1 memiliki arrival time 2, kemudian burst time 8. Untuk mengetahui JWP atau jangka waktu pemrosesan, di sini arrival time dibagi banyak proses. Untuk arrival time P1 ini yaitu 2, kemudian dibagi banyak proses adalah 4. 2 dibagi 4 sehingga menghasilkan 0,5. Kemudian selanjutnya yaitu rasio. Untuk rasio P1 ini burst time dibagi JWP. Berarti untuk burst time-nya 8, kemudian dibagi JWP 0,5 sehingga menghasilkan rasionya 16. Selanjutnya yaitu pada proses P2
yang memiliki RPLTM 4, kemudian Burstem-nya 6. Untuk mengetahui JWP-nya, kita membagi RPLTM 4, kemudian banyaknya proses. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya yaitu rasio. Untuk rasionya berarti Burstem dibagi JWP. Untuk Burstemnya 6 dibagi 1, jadi hasilnya adalah 6. Selanjutnya yaitu proses P3, di mana memiliki RPLTM 6, kemudian Burstemnya 10. Untuk mengetahui JWP-nya berarti RPLTM 6 dibagi banyaknya proses, 6 dibagi 4, sehingga menghasilkan 1,5. Kemudian untuk rasionya, Burstemnya 10 dibagi 1,5 sehingga menghasilkan 6,7. Untuk selanjutnya yaitu P4. P4 ini memiliki RPLTM 8, kemudian Burstemnya 4. Untuk JWP-nya 8 dibagi 4 sehingga hasilnya 2. Kemudian untuk rasionya, Burstemnya yaitu 4, kemudian JWP-nya 2 sehingga menghasilkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, dari hasil rasio ini, proses akan dimulai dari rasio yang terkecil. Berarti untuk urutan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu di sini berarti P4, kemudian P2, kemudian P3, kemudian P1. Nah, ini untuk proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.